Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita bakal coba bedah lebih dalam soal dasar-dasar peretasan etis. Tujuannya sih biar kita, Anda dan saya sama-sama lebih ngerti lah soal dunia keamanan siber. Terus apa sih peran peretas etis ini? Oke, kita mulai dari sejarahnya dikit ya. Sumber ini nyebut istilah hacker itu munculnya di MIT tahun 60-an gitu. Dulu kayaknya nggak negatif ya konotasinya. Tapi sekarang, ya seperti dijelasin di sini, peretasan itu seringnya diartiin akses ilegal. Ya akses ke sistem atau data gitu. Contohnya, bobol email, atau mungkin nyuri info rahasia. Nah, iya. Dan di tengah persepsi yang sering negatif itu, muncul konsep penting ini, peretasan etis atau penetration testing. Bedanya apa? Ini peretasan yang ada izinnya, resmi. Tujuannya bukan ngerusak, justru sebaliknya, buat nemuin celah keamanan, biar bisa ditambal, diperbaiki gitu. Jadi bisa dibilang peretas etis ini semacam penjaga lah ya, yang sengaja disuruh coba dobrak rumah sendiri. Buat apa? Buat mastiin semua kunci, semua alarm berfungsi bagus. Mereka itu penting banget di pertahanan cyber. Wah, analoginya oke tuh. Jadi kontrasnya kelihatan jelas ya, antara si white hat sama black hat. Alat sama tekniknya bisa jadi sama persis loh. Betul, sama persis. Yang bedain cuma satu, izin sama niatnya kan? Nah, itu dia. Izin dan niat. Satunya ngebangun benteng, satunya lagi malah coba ngerobohin. Garisnya tipis tapi krusial banget ini. Terus nih, ada jenis-jenis area yang biasa jadi target. Ada peretasan jaringan. Nah, itu gimana tuh maksudnya kalau dari sumber ini? Oke, peretasan jaringan itu kalau di sini dijelasin ibaratnya kita periksa seluruh bangunan digitalnya perusahaan, infrastrukturnya gitu. Peretas etis coba cari pintu atau jendela yang mungkin kebuka, nggak kekunci di jaringan, yang bisa dimanfaatin penyusup. Terus ada lagi peretasan situs web, ini lebih spesifik, ke websitenya atau aplikasinya. Oh, jadi langsung ke webnya gitu ya? Iya. Cari celah di kodenya atau mungkin di servernya yang bisa dipakai buat akses ilegal ke database atau bahkan ngontrol situsnya. Oke. Jadi yang jaringan itu cek pagar sama gerbang besarnya. Kalau yang situs web, cek pintu ke ruangan tertentu di dalam. Gitu ya? Peretasan komputer, kata sandi, sama email. Ini kayaknya lebih ke data pribadi atau kredensial ya? Betul sekali. Kalau peretasan komputer, ya tujuannya ngambil alih komputer target atau nyuri data penting dari situ. Kalau peretasan kata sandi, ya jelas ya mau dapetin password. Seringnya sih dari database yang bocor atau pakai teknik brute force, dicoba-coba terus gitu. Dan peretasan email. Wah, ini krusial banget. Soalnya email itu sering jadi kunci buat akses ke banyak layanan lain kan? Iya juga ya. Nah, kalau email sampai kebobol tanpa izin, itu akibatnya bisa fatal. Semua area ini, ya ini yang diuji sama peretas etis, biar kelemahannya bisa ditambal. Ngomong-ngomong soal dampak nih, sisi baik dan buruknya. Di satu sisi, katanya ada manfaatnya, terutama kalau dilihat dari sudut pandang etis. Contohnya kayak gimana tuh? Yang menarik nih, soal kemampuan buat mulihin informasi yang hilang. Misalnya data penting atau ya itu tadi kata sandi yang kita lupa. Peretas etis kadang bisa bantu di situasi kayak gitu. Tapi manfaat utamanya ya jelas di pengujian penetrasi tadi. Penetration testing. Itu evaluasi yang sistematis. Jadi mereka simulasiin serangan beneran buat lihat sekuat apa sih pertahanan sistem kita. Ibaratnya kayak stress test lah, tapi buat keamanan digital. Dan ini juga bagian dari evaluasi keamanan yang lebih luas, buat identifikasi titik-titik lemah. Oke. Tapi, di sisi lain nih, kalau peretasannya tanpa izin, ilegal gitu, dokumen ini juga gamblang banget soal risikonya. Yang paling jelas mungkin yaitu pelanggaran privasi kan? Tentu. Jelas banget itu. Akses data pribadi tanpa izin itu, wah, pelanggaran serius. Terus ada konsekuensi hukumnya juga. Peretasan ilegal itu kan tindakan kriminal di banyak negara. Yang lebih ngeri lagi, potensi eksploitasi sama penjahat siber. Data yang dicuri bisa dijual. Atau sistemnya disandera pakai ransomware. Atau ya, dipakai buat kejahatan lain. Belum lagi gangguan sistemnya. Bisa bikin operasional lumpuh total. Kerugian finansialnya bisa gede banget. Jadi, kelihatan banget ya bedanya.
Kalau peretasan etis, itu kerjanya ya di dalam koridor hukum dan etika. Tujuannya justru buat mencegah semua dampak buruk tadi. Persis, mencegah. Sementara peretasan ilegal, ya itu justru jadi penyebab masalahnya. Pembeda ini fundamental banget. Betul. Intinya gini, keahlian meretas itu sendiri kan netral ya. Kayak pisau aja. Bisa dipakai koki buat masak, ya kan? Buat nyiapin hidangan, memperkuat sistem. Atau malah dipakai perampok buat ngancam. Buat kejahatan siber. Nah, peran peretas etis itu yang mastiin pisau ini dipakainya buat tujuan yang benar. Yang bertanggung jawab. Oke, kita dapat gambaran ya kalau peretasan itu ternyata kompleks. Nggak cuma soal teknis saja, tapi juga soal etika, soal izin, soal tujuan. Dan peretasan etis itu hadir sebagai jawaban untuk memanfaatkan keahlian ini demi keamanan kita bersama. Benar sekali. Memahami lanskap ini, potensi manfaat dari sisi etisnya, dan juga ancaman dari sisi ilegalnya, itu jadi langkah awal yang penting banget buat kita semua. Apalagi di era digital kayak sekarang. Penuh tantangan kan? Kesadaran itu kunci pertama pertahanan sih. Nah, sebelum kita akhiri nih, ada satu pertanyaan mungkin ya buat Anda renungkan. Setelah dengerin pembahasan singkat kita ini tentang gimana peretasan etis bekerja, terus apa aja ancaman siber yang nyata itu, apakah ini ngubah cara Anda ngelihat pentingnya jaga keamanan informasi? Baik itu yang pribadi maupun profesional sehari-hari. Mungkin ada langkah kecil gitu yang bisa langsung Anda coba terapkan. Ya, sesuatu buat dipikirkan lah.